Lalu kemudian ada yang ngomong, kamu kok sombong banget kayak gitu. Rasul aja ketika jadi pemimpin negara nerima. Rasul itu nerima hadiah, dan posisi Rasul apa? Pemimpin negara. Lewat hadis tadi, kamu kok nolak? Kenapa enggak ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna ya Rabbana mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bapak-bapak, jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas, Villa Anggrek, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini insyaallah kita bahas tentang riswah ya Pak, tapi sebenarnya pakainya shin Pak. Seperti itu. Cuman gak tahu ya, tulisannya kalau bahasa Arabnya riswah. Seperti itu. Nah, pakai SY ya, seperti itu. Riswah ini bapak-bapak ya, salah satu kitab ya, menjelaskan makna riswah secara bahasa ya, dan secara istilah adalah kitab Hasyiah At-Tahtawi. Di kitab tersebut dijelaskan bahwa ar-riswah fil lughah ma yu'ti liqada'i maslahah. Jadi sebelum Islam datang, riswah itu sudah jadi bahasa Arab. Nah, di bahasa Arab makna riswah itu sendiri adalah harta yang diberikan kepada seseorang biar kemudian dia mendapatkan fasilitas. Seperti itu. Jadi itu makna bahasanya. Kemudian ya, setelah Islam datang, riswah maknanya lebih khusus. Khususnya di mana? Khususnya bahwa riswah itu kalau di syariah Islam ya sama sih, mayu'ti, harta yang diberikan. Cuman li'ibtoli haqqin ya Pak. Fungsi harta yang diberikan itu adalah untuk membatalkan kebenaran. Seperti itu. Ya Pak. Ya untuk membatalkan kebenaran. Kalau secara bahasa ya, benar atau salah itu harta yang diberikan para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, agar dia mendapatkan keuntungan, kemaslahatan, itu riswah. Tapi kalau secara syariah harus ada kebenaran yang dibatalkan.
Ya, contoh kebenaran yang dibatalkan itu begini, misalkan ada orang sama-sama ya dengan kualitas dan seleksi yang normal ya Pak, masuk untuk jadi pegawai atau masuk untuk kerja di sebuah perusahaan atau daftar kuliah. Terus nama si A sudah muncul Pak, seperti itu, sudah ada. Cuman nama si A ini dihilangkan. Gara-gara siapa? Si B yang namanya tidak muncul. Alasannya kenapa? Karena si B ya, memberikan harta kepada panitia. Itu namanya apa? Membatalkan kebenaran. Seperti itu. Atau sebaliknya, membenarkan kebatilan. Seperti itu. Ada orang harusnya dihukum penjara sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi karena membayar, nggak jadi di penjaranya. Itu namanya apa? Membenarkan kebatilan. Seperti itu. Nah, itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, yang membedakan makna bahasa dengan makna istilah. Kalau makna bahasa itu Pak bisa jadi membenarkan kebenaran. Nah, kalau kemudian membenarkan kebenaran dalam syariah Islam nggak masuk riswah tuh. Contoh membenarkan kebenaran itu, ya, kita sudah ikut seleksi dan nama kita sudah muncul, seperti itu. Tinggal masuk. Tapi kemudian para jamaah masuknya kita itu terjegal, seperti itu. Yang panitia buat memasukkan kita itu ngomong, nama antum sudah masuk sih, tapi bisa dibatalkan kecuali antum bayar. Seperti itu. Kalau nggak bayar saya batalin. Maka apa yang dilakukan? Dia bayar. Seperti itu. Agar namanya tetap muncul. Ya, di syariah Islam itu bukan riswah, Pak. Kenapa? Karena yang dia lakukan adalah membela kebenaran. Nanti ada dalilnya. Seperti itu. Bukan membenarkan kebatilan. Bisa dipahami ya para jamaah? Apa masih bingung? Baik. Nah, kenapa? Diulang ya. Jadi bedanya riswah secara bahasa dengan riswah secara syariah. Kalau riswah secara bahasa itu yang penting dia dapat keuntungan, walaupun keuntungannya jalur kebenaran. Seperti itu. Tapi kalau dalam secara syariah itu harus ada pembenaran akan kebatilan atau pembatalan akan kebenaran. Seperti itu. Jadi kalau ada orang, Pak, aslinya tidak bersalah dalam pengadilan, tapi hakimnya membisikin, kalau kamu nggak bayar sama saya, kamu bisa dipenjara. Maka dia rela bayar, Pak, karena aslinya dia tidak salah. Maka pembayarannya itu halal bagi dia, haram bagi hakim. Seperti itu. Karena apa? Karena yang dia bayar itu untuk membenarkan kebenaran. Seperti itu. Bukan untuk membenarkan kebatilan, karena aslinya dia benar. Seperti itu. Nah, ini salah satu dalilnya ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ah, ini Pak. Dalam tafsir Qurtubi ya.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu pernah ditahan di Habasyah. Ditahan itu artinya tidak bisa keluar. Seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Dan dia sebenarnya tidak bermasalah, bisa keluar. Cuman orang-orang yang punya wewenang di Habasyah ngomong, kamu kalau misalkan pengen keluar dari sini bayar dulu upeti ke saya 2 dinar. Dibayar Pak 2 dinar. Biar kemudian dia diberikan jalan. Seperti itu. Nah, apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud? Saya tidak melakukan riswah. Dosanya hanya buat yang menerima. Karena saya membayar itu untuk membela hak saya. Saya tidak salah. Di situ, maka dalam definisi syariah yang tidak ada membenarkan kebatilan atau tidak membatalkan kebenaran, tidak masuk kategori riswah. Seperti itu. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya. Baik. Nah, yang mirip-mirip riswah itu apa para jamaah? Hadiah, Pak. Seperti itu. Nah, kalau hadiah itu definisinya adalah pemberian karena memuliakan, bukan karena pengen mendapatkan keuntungan. Ya, seperti itu. Nah, makanya kemudian ya, secara istilah adalah tamliku ain, memberikan kepemilikan atau memberikan harta kepada orang lain bila iwadin, dan dengar apa-apa. La nuridu minkum jazaa'a wala syukuro. Ngasih saja. Seperti itu. Alasannya ngasih apa? Karena penghormatan. Seperti itu. Itu hadiah. Makanya banyak sahabat Nabi yang memberikan hadiah ke Rasulullah dan Rasul terima. Seperti itu. Karena itu pemberian penghormatan kepada Rasulullah. Dan murni, nggak pengen apa-apa. Cuman pengen menghormati Rasul. Nah, maka contohnya para jamaah ini salah satu dalil dulu ya Pak. Riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah cerita kalau hadiah Rasul itu nerima. Ada hadiah itu definisinya pemberian kepada seseorang karena memuliakan. Seperti itu. Kalau sodakoh Rasul nggak nerima. Karena sodakoh itu apa Pak? Pemberian karena yang diberi itu butuh. Maka haram bagi Rasulullah untuk menerima sodakoh. Karena sodakoh, menerima sodakoh itu ya, bukti bahwa Rasul itu butuh harta sama umatnya. Sehingga ada sifat yang kemudian membuat Rasul kurang mulia. Itu sifat butuh tadi. Maka Rasul mengatakan tidak halal bagi saya sedekah. Halalnya cuma apa? Hadiah. Nah, saya kasih contoh para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada murid diajarin sama gurunya, senang bisa apa segala macam. Bentuk rasa terima kasih para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Bentuk rasa terima kasih. Maka kemudian dimuliakan gurunya dengan diberi hadiah, bukan zakat tapi Pak. Seperti itu. Karena zakat ulama berbeda pendapat. Ya, apakah guru itu sabilillah atau bukan? Dan seperti itu.
maka diterimalah sama gurunya. Itu halal Pak, hadiah. Tapi kalau besok mau sidang skripsi, datang ke penguji, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu siapa? Saya mahasiswa Pak, besok mau ujian, kayak gitu kan. Seperti itu. Ada apa? Ya pengen silaturahim saja, kayak gitu. Sama terima kasih Bapak sudah mau nguji saya besok. Ini mah bukan apa-apa ya Pak. Tanda terima kasih saya, tanda penghormatan saya. Ini ada sedikit rizki 10 juta buat Bapak. Goyah nggak Pak dosennya Pak? Nah, kan gitu kan. Seperti itu. Akhirnya yang harus dinilai C jadi apa? A+ tuh. Nah itu bedanya hadiah dengan riswah. Tapi kalau datangnya setelah diuji kayak gitu, nilai kamu C, datang terus malam-malam Pak, alhamdulillah saya dikasih nilai C. Jujur berarti Bapak, ini bentuk hadiah saya. Seperti itu. Bisa berubah ya? Makanya kemudian yang masyhur itu Pak, kan yang masyhur di orang-orang itu boleh nggak sih ngasih hadiah ke guru? Ya tergantung wali murid ngasih hadiah ke guru tuh. Kalau misalnya pas bagi rapot, kan rapotnya sudah jadi. Masalahnya apa? Nah, seperti itu. Kalau belum bagi rapot, takutnya nggak dinilai Pak, tapi dikasih nilai. Bedanya dinilai dengan dikasih nilai itu, kalau dinilai itu sesuai kemampuan. Dapatnya 7 ya dinilai 7. Tapi kalau dikasih nilai itu dinilainya 7 terus dikasih tambahan Pak. Namanya juga dikasih. Seperti itu. Nah itu yang membedakan mana hadiah, mana riswah. Seperti itu. Sehingga hadiah itu pemberian memuliakan. Kalau riswah itu pemberian biar ada kebenaran yang dibatalkan. Kebenaran apa? Nilai 7 dibatalin jadi 9, seperti itu. Nah, itu namanya dikasih nilai. Baik, terus kemudian secara hukum ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Riswah itu hukumnya apa? Haram. Ya, Pak, tidak ada perbedaan pendapat ulama kalau riswah benar. Seperti itu. Ya. Dan termasuk dosa besar. Yang dapat hukum haram 3 orang, Pak. 1 yang minta riswah walaupun gak ikut makan. Contoh, misalkan bos minta jatah tuh biar kamu dapat, gitu kan. Nah, itu namanya apa? Minta riswah. Padahal dianya nggak dapat apa-apa. Cuman ngasih tahu. Ngasih taunya tuh dosa besar, Pak. Seperti itu. Yang kedua apa? Yang nerima. Seperti itu. Dia sih nggak minta secara langsung, tapi ajudannya yang suruh ngomong, seperti itu. Dia tinggal terima. Itu sehingga Pak, ini pesanan asisten Bapak, enggak boleh ini, haram. Tapi kalau pas bawah meja jadi halal, Pak. Nah, kan semacam itu. Karena enggak kelihatan. Oke, aman, seperti itu. Yang ketiga apa yang nerima ya Pak, maaf ini kebalik-balik, qabul. Yang ketiga ya bazluha, yang nyerahin. Makanya ada hadis ar-rosi wal murtasi finnar ya Pak. Dan riswah itu termasuk apa? Termasuk makan harta secara batil.
Jadi dosanya yang menerima dengan dosanya yang menyuap, ya Pak, itu sama-sama 2. Seperti itu. Kalau yang nyuap, dosa 2-nya di mana? 1, dosa menyuapnya. Yang kedua, dosa menjadi fasilitas makan harta haram. Kalau yang menerima, dosanya 2. Ya, 1, dosa menerima riswahnya. Ya, Pak. Yang kedua, dosa makan harta riswahnya. Orang Yahudi itu, para jamaah, punya rekayasa. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan makan babi, ya, orang Yahudi tetap ternak babi, Pak. Tapi dijual. Ketika ditanya, kamu kan ternak babi. Ya, yang penting saya nggak makan babi. Ya, tapi makan harta hasil jual babi. Itu di hadis seperti itu. Nah, kenapa saya cerita semacam ini? Ya jangan sampai kemudian mengatakan karena di antara salah satu dosa riswa itu makan harta haram, akhirnya kemudian ngomong kayak gini, saya mah nggak ikut makan, orang dibeliin rumah kan nggak dimakan. Ya sama saja. Ya seperti itu. Makanya ada hadis Sahih Muslim itu, para jamaah ya, Rasul cerita ada laki-laki as'as wa akbar, ya, rambutnya itu kusut, bajunya penuh dengan debu, ahli ibadah tuh Pak. Lalu minta ke Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi doanya nggak pernah diterima. Kenapa doanya nggak pernah diterima? Kata Rasul, wa mat'amuhu haram. Makanan yang masuk ke dalam mulutnya harta haram. Wa mashrobuhu haram. Minuman yang dia teguk masuk ke dalam perutnya minuman haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai untuk beribadah dari harta haram. Sehingga kata makan itu nggak harus masuk lewat mulut, ya Pak. Ya memang secara bahasa seperti itu. Ya, tapi maksudnya adalah seluruh fasilitas yang dia nikmati kena hukumnya. Nah, namanya makan harta secara batil. Makanya di surah Al-Baqarah 188 Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kalian makan harta orang lain dengan cara batil. Salah satu batil itu apa? Tudlu biha ilal hukam. Menyuap harta pada para hakim agar keputusannya berubah. Nah, seperti itu. Litakulu fariqom min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Agar harta yang tadinya bukan hartanya jadi hartanya. Berarti ayat ini cerita kasus perebutan harta. Aslinya bukan hartanya, tapi karena hakimnya dia suap, maka berubah jadi hartanya. Berarti di situ ada pembatalan kebenaran. Seperti itu para jamaah. Yang kedua adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Rasul melaknat si penyuap dan yang menerima suap. Dalam apa? Fil hukmi, dalam urusan keputusan pengadilan. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan ya Pak. Jumhur ulama mengatakan bahwa
kalau ada uang diserahkan untuk memperoleh kebenaran karena dia sudah benar, atau menolak bahaya. Dulu di zaman Rasulullah itu Pak, ada uang zakat buat mu'allaf. Ya, salah satu makna mu'allaf di zaman Rasulullah itu adalah para preman yang tidak beragama Islam yang ganggu umat Islam. Maka biar enggak ganggu umat Islam, dilembutkanlah hatinya lewat jalur dikasih zakat. Makanya disebut apa? Wal mu'allaf, apa disebut mu'allaf qulubuhum. Seperti itu. Orang-orang yang hatinya dilembutkan. Karena aslinya dia hobinya adalah mengganggu umat Islam. Nah, maka langsung atau tidak, secara langsung atau secara tidak langsung, harta ini diberikan untuk apa? Untuk mendapatkan kebenaran. Untuk menolak kebatilan. Seperti itu. Untuk menghilangkan apa? Bahaya yang akan menimpa pada orang-orang benar. Sehingga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, Ibnu Mas'ud yang tadi diceritakan rela mengeluarkan 2 dinar demi membela kebenaran yang dia miliki. Maka kalau ada pertanyaan itu Pak, misalnya satu perusahaan kan ya ada beberapa itu ya Pak, kalau kemudian sudah dapat tender, terus harus apa? Harus ngasih hadiah upeti. Seperti itu. Kalau enggak dibatalin. Kadang ketakutan di pemimpin perusahaan ini membayarnya dosa enggak? Dosa itu kalau dia belum dapat tender, ngasih biar dapat tender. Tapi kalau aslinya sudah dapat tender, tapi kalau tidak ngasih dibatalkan, maka diperbolehkan ngasihnya Pak. Yang dosa cuman yang menerima. Seperti itu. Tapi nanti jadi keterusan, ya kalau bisa nolak ditolak. Tapi problemnya kan nggak bisa nolak. Seperti itu. Maka kemudian ada banyak yang dibela. Satu, dia dan keluarganya. Yang kedua, karyawannya dan keluarga mereka. Seperti itu. Asal jangan naik derajatnya Pak. Belum dapat tendernya sudah bayar duluan. Nah itu baru masalah. Seperti itu para jamaah. Nah, beda hubungannya para jamaah rahimani wa rahimakumullah kalau bagi orang-orang yang memiliki kebijakan Pak. Seperti itu. Baik itu hakim, baik itu pegawai negara yang kemudian punya kebijakan langsung dengan rakyat. Maka nerima hadiahnya tidak boleh Pak. Karena syubhat, bukan karena riswah. Seperti itu. Di zaman Rasulullah itu ada amil zakat. Tapi khusus amil zakat ya para jamaah. Makanya kemudian ada orang salah paham, disangkanya ngasih tip buat orang yang kerjanya bagus itu suap. Enggak sama sekali. Itu beda. Itu rasa terima kasih. Nah, kenapa kemudian ngasih tips ini dianggap sebagai suap? Karena hadisnya amil, Pak. Amil yang dimaksud itu amil zakat. Tapi amil itu secara bahasa maknanya apa? Pekerja. Seperti itu. Amil zakat ini diperintah Rasulullah untuk ngambil zakat. Tapi ngomong ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, yang ini setoran zakatnya. Tapi yang ini kata si
pemberinya hadiah buat saya. Nah ini syubhat nih Pak. Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Memang kalau kamu tidak disuruh jadi amil zakat, dia ngasih hadiah ke kamu. Ya, seperti itu. Nah, dari hadis ini juga ada asar ya dari Umar bin Abdul Aziz, para jamaah. Asar Umar bin Abdul Aziz ini dikisahkan dalam kitab Tafsiratul Hukam. Ya Pak, Umar Pak dikasih hadiah ketika jadi pemimpin dia. Tapi Umar nolak, enggak, saya enggak terima hadiahnya. Bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu. Lalu kemudian ada yang ngomong, kamu kok sombong banget kayak gitu. Rasul aja ketika jadi pemimpin negara nerima. Rasul itu nerima hadiah, dan posisi Rasul apa? Pemimpin negara. Lewat hadis tadi, kamu kok nolak? Kenapa enggak ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Ini bedanya orang faham hadis dengan orang tidak faham hadis, Pak. Kata Umar, kalau yang diberikan ke Rasul itu hadiah murni. Tapi kalau yang diberikan ke saya suap. Di mana alasannya para jamaah? Karena orang ngasih hadiah ke Rasul itu tidak pengen Rasul merubah kebijakannya. Kenapa tidak pengen Rasul merubah kebijakannya? Karena Rasul Nabi, Pak, nggak mungkin berubah kebijakannya gara-gara dikasih duit, dikasih harta. Kalau Nabi dikasih harta berubah kebijakannya, ya bukan Nabi, namanya Nabi palsu. Seperti itu. Sehingga orang yang ngasih ke Rasulullah itu bukan minta kebijakan, bukan. Murni minta berkah. Memuliakan Rasulullah sebagai Nabi. Tapi kamu ngasih ke saya, kata Umar bin Abdul Aziz, minta berkah saya. Ya paling minta biar keputusan saya berubah. Langsung atau tidak langsung. Maka hadiah buat Rasulullah halal, buat saya haram. Seperti itu para jamaah. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya para jamaah, hadisnya riwayat Imam Bukhari ya Pak, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu istamala, menjadikan amil zakatnya, mempekerjakan seseorang untuk jadi amil zakat. Salah satu laki-laki dari suku Al-Azdi, namanya Ibnul Utbiyah, nama laki-laki tersebut, untuk ngambilin zakat. Setelah dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ngomong kepada ini zakatnya, tapi kalau yang ini hadiah buat saya. Seperti itu. Maka kemudian apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahalla jalasa fi baiti abi au baiti ummi. Ya sudah, coba enggak usah ngambil zakat, biar tinggal di rumah ayah atau di rumah ibunya saja. Kira-kira dikasih hadiah atau tidak? Artinya di situ ada syubhat riswah. Seperti itu. Subhat riswahnya di mana para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Dikhawatirkan agar kemudian zakatnya berkurang, Pak. Dengan cara ngasih hadiah. Kalau di negara kita namanya apa tuh? Pengemplang pajak. Daripada bayar pajak gede, mendingan tukang pajaknya dikasih bonus. Biar direka ya sah, misalnya seperti itu. Seperti itu.
Nah, maka ini potensi syubhat riswahnya ada. Seperti itu. Maka hasil hukumnya apa? Hasil hukumnya adalah kalau kita ini posisinya bisa merubah kebijakan, terus orang yang jadi objek kebijakan itu ngasih sesuatu, haram kita nerima hadiah. Walaupun atas namanya hadiah. Tapi kalau kita nggak punya kebijakan apa-apa, seperti itu, terus dikasih. Contohnya misalnya orang habis benerin listrik, Pak, udah selesai, udah apa, bagus kerjaannya, dia udah dibayar. Terus tuan rumahnya ngomong, Pak, ini terima kasih ya buat keluarga Bapak, kayak gitu. Itu tanda terima kasih, memuliakan, Pak. Karena tidak ada yang dirubah sama sekali. Kecuali dia jadi langganan. Saya kasih tips ya Pak, nanti kalau panggil lagi cepat datangnya. Itu masalah. Seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau kewajiban dia ke orang lain, dia yang ngubungin, yang orang lainnya dibatalkan. Seperti itu, berarti dia punya wewenang di situ. Tapi kalau tidak punya wewenang sama sekali, bentuk terima kasih tidak masalah. Namanya bersyukur atas tenaga orang. Seperti itu, walaupun dia sudah digaji. Bonus, Pak. Seperti itu. Akadnya akad ijaroh. Sama statusnya kayak THR. THR itu kan bukan gaji, tapi bentuk penghargaan terhadap apa yang sudah dikerjakan. Atau istilahnya uang tunjangan, seperti itu. Uang tunjangan itu kan bukan gaji, tapi penghormatan atas loyalitas. Seperti itu. Uang tunjangan diterima, THR diterima, ngasih tip diharam-haramin. Seperti itu. Nah, khawatirnya mazhab semacam itu mazhab pelit, Pak. Karena nggak mau ngasih hadiah saja. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Makanya kemudian dikuatkan juga hadis riwayat Imam Ahmad ya, bahwa Rasul bersabda hadayal ummal ghulul. Ya, hadiah buat para amil zakat itu apa? Bentuk pengkhianatan. Seperti itu. Nanti takutnya ada yang dikorupsi. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya cerita ya, Pak. Dalam tafsir Al-Jassos ya, Pak, dikatakan bahwa mufti itu yang memberikan fatwa halal haram. Ya bisa ustadz, bisa kiai, Pak, bisa MUI, bisa siapa kayak gitu. Itu dia kalau dikasih sesuatu para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang merubah fatwanya, maka riswah tidak boleh. Jadi kalau ngasih ustadz, jangan sebelum nanya ya Pak, tapi setelah nanya. Takutnya kalau sebelum nanya, Pak Ustadz ini ada hadiah, terus bilang ini sambil mau nanya Pak Ustadz, kan kayak gitu. Kayak gitu, saya ini ya kerjanya ada nipu-nipunya dikit, kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi jual barang yang yang jelek-jelek saya sembunyiin Pak Ustadz, kayak gitu. Seperti itu gimana ya Pak Ustadz? Apa jawab Ustadznya? Oh dikit, nggak masalah, karena dikasih dulu Pak. Seperti itu. Kalah dengan rasa nggak enakan. Seperti itu. Nah, maka kemudian pemberian sudah saya set.
pemberian terhadap mufti yang merubah fatwanya, fatwa pesanan ya Pak, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Ibtolu haqqin, membatalkan kebenaran. Seperti itu. Atau Pak, ini saya minta dikasih fatwa ya Pak, ini tanda terima kasih saya biar halal. Tentang gampang, nanti saya cari dalilnya. Itu kan masalah. Seperti itu. Gampang dicari dalilnya biar benar. Seperti itu. Nah, kalau kemudian fatwanya itu tidak terkait dengan perubahan, kalau dia tidak merubah fatwanya, hanya bentuk rasa terima kasih, ya terima Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya jadi sadar itu haram, kayak gitu. Ini tanda terima kasih saya, kata Ustadznya. Tapi ini bukan uang haram kan, kayak gitu. Enggak, ini yang halal, ya enggak masalah. Itu hadiah namanya. Seperti itu. Nah, baik para jamaah, begitupun mudarris ya, guru. Kalau hadiahnya bentuk terima kasih, enggak masalah. Tapi kalau kemudian gara-gara dikasih hadiah ada yang berubah, maka itu riswah. Seperti itu. Ya, dalilnya tadi hadis ya, hadis cerita Umar bin Abdul Aziz. Kalau bentuk rasa syukur itu ada hadis sahih Pak. Orang yang tidak tahu terima kasih sama orang, kebaikan orang, apalagi mau terima kasih sama Allah, kata Rasul itu. Karena kebaikan Allah tuh nggak kelihatan Pak. Kita dikasih mata bertahun-tahun bisa ngelihat, nggak nyadar kalau itu kebaikan Allah. Tapi ada orang donor mata, terima kasihnya luar biasa, kan gitu. Padahal kita dari kecil dikasih mata. Tapi kalau sama orang yang baik, terus kemudian memberi dia baik sama kita, terus kita nggak ada rasa terima kasihnya sama sekali, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara bersyukur pada Allah itu salah satu latihannya apa? Mau berterima kasih sama orang yang baik. Ada penghargaan, ada penghormatan, dan itu bukan riswah. Rasul mengatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau sama manusia aja susah bersyukur, terima kasih, apalagi sama nikmat Allah yang enggak kelihatan. Padahal sampai disindir tuh Pak sama yang ngasihnya. Kamu kayak gitu, kalau nggak ada saya nggak bakalan kamu seperti itu. Nggak ngomong terima kasih atau apa, padahal sudah nggak ikhlas tuh Pak, tapi tetap tidak terima kasih ya, maka dua-duanya jadi masalah. Nah, dalil ini jadi dalil para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, bagi kita semuanya agar kita bisa menghargai kebaikan orang, dan itu bukan riswah. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.